Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Kita sudah punya komitmen sesuai Mazmur pasal 90 ayat 14. Setiap pagi kita kenyang dengan kasih setia Tuhan. Maka kita menjalani hari-hari di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini sungguh kami mempunyai komitmen, kami mau kenyang dengan kasih setia Tuhan pada pagi hari. Maka hari-hari kami akan menjalani Tuhan nyata, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, serius di hadapan Tuhan. Nah ini, serius di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam Bilangan pasal 14, kita membaca ayat 2 sampai dengan 4, kemudian ayat 18, berikutnya ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan kekasih Tuhan. Demi aku yang hidup. Ini satu kalimat yang mengandung yang seringkali orang duniawi itu katakan sumpah. Tetapi dalam iman Kristen tidak boleh bersumpah ya. Ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Tetapi Tuhan sampai berkata demi aku yang hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan berdaulat karena Dia menciptakan manusia. Orang-orang duniawi kalau bersumpah demi bumi, demi langit, ya sampai ada sumpah. Kalau aku melanggar, ketabrak truk, ya ini hati-hati. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu daripada si jahat. Nah ini lebih. Ya, jangan kita punya kebiasaan sembarang sumpah. Akhirnya suatu saat kita bohong, kena latah. Bohong loh. Sumpah, saya tidak bohong padahal bohong. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi kata-kata yang sampai begitu ya berbahaya ya. Kalau aku melanggar ketabrak truk. Nah, karena bohong ya berani menyatakan perkataan yang tidak benar. Apalagi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 44, bapak pembohong itu iblis. Nah ini jadilah ketabrak truk sungguhan. Ini jadi hati-hati dan perkataan. Nah, di sini kekasih Tuhan,
dalam berkata sehari-hari saja itu dampaknya besar. Bangsa Israel bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah pelihara begitu rupa keluar dari tanah Mesir oleh mujizat. Sepanjang perjalanan Tuhan pelihara. Malam yang dingin itu tiang api, ya. Siang yang panas tiang awan. Lihat, Tuhan sediakan AC alam. Makanan pun Tuhan jamin. Tuhan kirim mana surgawi. Mana surgawi. Bukan mana dari minimarket, supermarket, mall, ya. Dari surga. Tetapi lihat bangsa Israel ini, ya, perhatikan. Ngomel bersungut-sungut. Nah ini, ya perhatikan. Keterlaluan. Tuhan sudah pelihara mana dari surga. Mereka bosan. Mereka bersungut-sungut. Mereka ingin pulang di Mesir atau di Mesir saja. Ya kenapa harus keluar dari Mesir? Mereka bisa makan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, ya, di Mesir, bawang prei, bawang bombay dan lain sebagainya. Mereka ngomel. Padahal Tuhan pelihara, Tuhan kirim burung makan daging sampai begitu rupa, sampai ya keluar daging itu pada mulutnya, begitu banyaknya makan. Lihat juga pakaiannya, sepatunya begitu kuat. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Harusnya mereka tidak perlu 40 tahun untuk sampai tanah perjanjian, tapi ngomel bersungut-sungut itu. Nah di sini firman Tuhan sampai memberikan awasan, ya. Tuhan itu panjang sabar loh. Panjang sabar. Kasih setianya berlimpah-limpah. Kasih setia saja itu sudah sangat dalam. Ditegaskan dengan berlimpah-limpah. Lihat, mengampuni pelanggaran, mengampuni kesalahan. Tapi ingat baik-baik, ya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini biasanya dosa penyembahan berhala ini. Ingat kekasih Tuhan, ya. Iblis itu selalu menawarkan keyakinan kompromis. Selalu demikian. Lihat Yesus waktu dicobai. Yesus berada di tempat yang tinggi. Ya, lihat iblis tahu Yesus akan mengalami kemuliaan, tetapi melalui jalan salib. Melalui jalan salib. Nah ini sukses yang benar. Berhasil yang benar. Melalui jalan salib. Tetapi iblis menawarkan keyakinan kompromis. Di satu sisi Yesus boleh saja kepada Bapaknya. Di sisi yang lain iblis minta disembah. Lihat keyakinan kompromis. Tetapi Yesus mengatakan apa? Hanyalah iblis. Hanyalah kepada Allah saja engkau beribadah. Kasih Tuhan. Nah ini keyakinan kompromis. Iblis menawarkan jalan pintas. Ini umumnya manusia itu ingin jalan pintas instan, ya, menghalalkan segala cara. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, maka kita harus punya prinsip berhasil sukses yang benar melalui jalan salib. Nah ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Di dalam perjanjian lama iblis juga punya cara yang sama, menawarkan keyakinan kompromis. Kita perhatikan ketika Musa ada di Gunung Sinai menanti hukum Tuhan. Bangsa Israel kurang sabar. Kurang sabar, kok tidak turun-turun ya Musa ini. Akhirnya apa? Di satu sisi menyembah kepada Allah, di sisi yang lain membangun patung anak lembu emas. Keyakinan kompromis ganda, ya. Apa yang terjadi sepanjang kehidupan bangsa Israel kalau iman mereka bercabang? Nah ini jangan sampai iman saudara bercabang ya. Di sisi kepada Tuhan Yesus, di sisi yang lain jimat-jimat mistik, okultisme,
Jangan sampai ya karena kurang sabar kok Tuhan tidak tolong ya. Saya sudah doa, mana janji Tuhan ya, mana ya. Nah, mulai coba-coba ke mistik. Nah ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai kepada penyembahan berhala, lihat ya, membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini mereka yang kompromis dengan mistik, dengan berhala, dengan iblis, dengan antek-anteknya. Jangan coba-coba kekasih Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yudas ya, dikatakan pada akhir zaman Tuhan turun bersama orang-orang kudusnya dan Henok yang bergaul erat dengan Tuhan itu. Masyarakat pada waktu itu, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, masyarakat yang bersungut-sungut, ngomel. Ya lihat, mereka mengeluh tentang nasibnya. Kok nasib saya begini, kok begini, kok begitu, kok begitu. Keluar kata-kata nista, kata-kata kotor, caci maki, hujatan. Kekasih Tuhan. Nah lihat, Yudas ini bukan Yudas pengkhianat ya. Dalam surat Yudas ini saudaranya Yesus. Yudas menegaskan, bangun dirimu di atas dasar imanmu yang suci. Jangan bercabang, iman yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus minta kepada Bapa. Loh, sampai minta loh. Yesus akan naik ke surga. Yesus minta kepada Bapa surgawi. Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai penolong. Ya, selama-lamanya, bukan untuk waktu insidental, waktu terbatas, selama-lamanya. Lihat begitu pentingnya Roh Kudus itu. Sampai Yesus sendiri mewakili kita ini yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita. Supaya Roh penolong itu mendampingi kita sampai selama-lamanya. Bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka mengomel, bersungut-sungut sampai begitu rupa. Padahal lihat, kenapa saya katakan keterlaluan ya? Oh, bahasa Jawa itu rodok kasar ya Pak ya. Ya Ibu, ya coba, ya maaf, kebacut. Nah ini, bangsa Israel sudah Tuhan tolong, mujizat nyata di depan mata mereka. Dan dijamin Tuhan makanan, dijamin Tuhan pemeliharaan Tuhan. Ya, lihat sampai begitu rupa. Sampai dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Lihat, bukan saja sabar, kasih setianya, belas kasihannya. Kasihnya itu kasih yang setia. Bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang setia. Setia ini adalah kata yang sangat dalam. Kalau saya baca Amsal 19:20, ya, banyak orang baik, tapi sulit cari orang setia. Dan dikatakan karakter yang disukai Tuhan itu setia. Lihat, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya itu. Kasih setia itu saja begitu dalam, dipertegas berlimpah-limpah. Dan Ia mengampuni, dikatakan, mengampuni apa saja? Kesalahan. Kita pernah salah ya, pelanggaran. Lihat, ini karakter Tuhan. Maha pengampun, baik pelanggaran maupun kesalahan. Ya, lihat, orang kalau salah berbuat sesuatu, kalau itu sesuatu yang berbahaya, fatal, melanggar, mamanya kita melanggar rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu kita tidak taati, di depan jurang, masuk jurang. Ini ya sedemikian rupa Tuhan. Tetapi sekali-kali ini sekali-kali Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi jangan sembarangan kita tabur
sesuatu yang buruk, kita akan menuai yang buruk. Itu sebabnya dalam Galatia dikatakan, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan. Nah, mari. Dalam hidup ini ngapain kita bersungut-sungut ngomel? Tidak menambah sehasta pun, tidak menambah sehasta pun, tidak menambah sehasta pun. Malah rugi, malah kita malah terpuruk. Bahkan kita lihat kalau kita sampai bersungut-sungut kepada Tuhan, fatal. Kekasih Tuhan, nah ini Tuhan tunjukkan, ya. Katakanlah kepada mereka, sampai Tuhan katakan demikian, demi aku yang hidup. Saya tegaskan, demi aku yang hidup. Ada penegasan Tuhan ini, Tuhan yang berdaulat. Kalau kita tidak boleh sembarangan sumpah, ya, ini kedaulatan Tuhan, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, simak baik-baik. Bahwasanya seperti kamu katakan. Ini yang ngomong bukan sembarangan orang. Ini yang ngomong Tuhan, sampai dikatakan demikianlah firman Tuhan. Bahkan didahului, demi aku yang hidup. Ini Tuhan sendiri loh ya, menjamin dengan kedaulatannya sebagai Tuhan pencipta. Seperti kamu katakan di hadapanku. Nah ini, saya sering sudah membiasakan diri itu, kalau datang di bawah kaki Tuhan itu saya berlutut. Lutut saya Tuhan berikan kekuatan. Kalau saudara sudah lanjut usia, tidak kuat lutut saudara, ya tidak apa-apa. Saudara duduk bersila. Tetapi selama saya punya lutut kuat, ya saya akan datang di hadapan Tuhan dengan lutut saya ini. Ya. Nah di sini, setiap pagi doa subuh di gereja, saya tinggal di pastori, selalu saya berlutut. Ya, dari 4:30 sampai jam 6. Dari 4:30 dalam penyembahan ya, kemudian ada pembacaan firman, memperkatakan firman, ada renungan singkat, kemudian ya doa berkat doa Bapa kami. Malam hari juga saya datang kepada Tuhan sampai secapek-capeknya ya. Seringkali dulu tidur ya sudah nggak serius saya. Tetapi saya mulai berpikir ini Tuhan loh. Coba kalau saya dengan Presiden Jokowi datang ya. Apa kita tidak langsung panik mempersiapkan diri? Ini Tuhan semesta alam. Sampai Tuhan mengatakan demi aku yang hidup. Nah seringkali saya harus komitmen. Secapek apapun saya harus datang di bawah kaki Tuhan berlutut. Berlutut. Dan saya katakan kata-kata iman dulu, puji-pujian kepada Tuhan. Karena kita ini sering bersungut-sungut ngomel, cuma lihat di bawah. Ya, stres, depresi. Saya sudah melakukan sekian kali, ya setiap pagi kalau saya mau sarapan atau siang atau malam, saya selalu melewati jembatan layang, ya di Pasar Kembang, ya kemudian di Ahmad Yani, kemudian di Aloha. Sepanjang jalan itu saya memuji Tuhan. Di jembatan layang itu saya menyerahkan orang-orang yang saya sayangi. Jangan sampai terlambat. Dan sampai seperti orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16 sudah masuk neraka, baru ingat 5 saudaranya yang masih hidup itu. Hidup dalam dosa. Supaya diutus Lazarus itu supaya jangan sampai masuk neraka. Jangan main-main ya. Jangan menyesal kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Tapi lihat, tidak bisa. Ya, baru ingat kalau sudah di neraka. Nah, jangan sampai kita di neraka baru ingat orang-orang yang kita sayangi. Kekasih Tuhan. Jangan seperti orang kaya ini, ya sampai setetes air pun tidak didapati loh. Setiap pagi saya ambil air, Tuhan, saya bersyukur Tuhan adalah air kehidupan. Jadikan air ini mata air yang mengalir terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Mata air yaitu Yesus sendiri, Yohanes 4 ayat 13-14. Itu setiap pagi supaya saya ingat Yesus itu adalah air kehidupan, Yesus itu mata air yang hidup. Setiap pagi saya katakan dan iman. Kasih Tuhan. Nah di sini kita belajar jangan main-main. Firman Tuhan katakan Tuhan itu panjang sabar, ya panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah, pengampunannya. Tapi ingat, ya Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Firman Tuhan katakan, ya apa yang ditabur akan dituai. Nah kekasih Tuhan,
Mari, datang di bawah kaki Tuhan dan serius. Bukan asal-asalan. Kalau kita bekerja bisa serius, kita di kantor bisa serius, dalam bisnis bisa serius, apalagi karyawan bank. Titik koma harus diperhatikan serius. Masa kita datang pada Tuhan asal-asalan, kalau ada waktu, kalau sempat. Ini firman Tuhan katakan. Kalau di dalam hal kehidupan duniawi perkataan ada dampaknya, maka kita harus tahu kebenaran ini. Jangan sembarangan datang di bawah kaki Tuhan. Dan tanpa sadar sebetulnya ya, kita secara tidak langsung sering tidak menghargai. Ya, datang terus tertunduk tidur, ya, penuh hormat, ya, menyembah haleluya, 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 bahasa roh, ya. Hormat yang pertama, kemudian hormat yang kedua, hormat yang ketiga, bablas. Nah, coba kalau saudara demikian di hadapan orang-orang yang adalah terhormat, jabatan tinggi di dunia saja bisa marah. Ini Tuhan kita loh. Mari, kalau datang di bawah kaki Tuhan itu, lipat tangan berlutut dan naikkan pujian kepada Tuhan. Kata-kata pujian. Saya sering kali setiap pagi, siang, malam, kalau saya di jalan lewat jembatan, ya, saya katakan Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengakui Tuhan semesta alam, Tritunggal ini, Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, luar biasa, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, juru selamatku, Tuhan dan juru selamat keluarga saya. Saya sayang keluarga. Saya selalu ingat, jangan sampai seperti orang kaya itu, ketika sudah masuk neraka, setetes air tidak dapat, baru ingat 5 orang yang disayangi. Terlambat. Setiap hari kalau kita sayang keluarga, kita bawa nama mereka, ya, supaya mereka bertobat dan masuk kerajaan surga yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkatakan di hadapan Tuhan. Berkatakan di hadapan Tuhan. Dan berkatakan di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat firman Tuhan katakan apa. Sampai Tuhan katakan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kebenaran firman Tuhan begitu dalam, begitu indah, dan memberikan semangat motivasi kepada kami. Firman Tuhan sendiri, Yesus sudah mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Kesempatan kami masih hidup, kami mau simpan firman di lubuk hati kami, dan itu menjadi kehidupan bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Saat ini sebagai hamba Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini, yang sedang susah, yang sedang stres depresi kena dampak ekonomi, kehidupan keluarga, kesehatan, kami berseru sebagai hamba Tuhan, inilah doa kami Tuhan, hanya kami yang bisa berdoa. Nah, kami berdoa kepada pribadi yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya basa-basi, bukan hanya Tuhan slogan, ucapan-ucapan muluk-muluk, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang berlobang di kayu salib menjamah setiap pribadi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pendengar mengimani dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menjamah, dan Tuhan nyata pertolongan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pendengar sekeluarga dibungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan tolong supaya wabah bisa teratasi. Mari Tuhan, vaksin bisa efektif Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya umat Tuhan bisa beribadah. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.